Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menjelaskan menentukan bukti penilaian beserta penerapannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Saya sebagai Nurul Zikri Filina dan teman saya Cut Sri Mulyani, Peteri Telpisarapi, Suci Wahyuni, Sarah Paradiba, dan Tursina Akmalita. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tahap ini untuk menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Pada pengumpulan bukti pemahaman, guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut adalah tugas proyek dan bukti lainnya. Tugas proyek meminta peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dalam situasi yang otentik untuk menilai pemahaman dan kemampuan untuk mentransfernya. Sedangkan bukti lain seperti kuis, tes, pengamatan, atau portofolio digunakan untuk melengkapi penilaian guna mengetahui pengetahuan peserta didik dan apa yang dapat dilakukan. Peer assessment sangat direkomendasikan dalam langkah ini. Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat dalam penilaian diri dan teman sejawat untuk membantu mereka mengetahui apakah pekerjaannya telah sesuai dan memenuhi standar. Saya Peteri Telpisarapi akan menjelaskan artikel yang pertama dari Gloria, Ria Yulia, dan Sudarmin pada tahun 2018 dengan judul Kontribusi Asesmen Formatif dalam Tahapan Understanding by Design terhadap pemahaman mahasiswa calon guru biologi. Latar belakang penelitian Gloria dan Sudarmin adalah saat ini masih ada pembelajaran yang tidak mendorong terbentuknya pemahaman mahasiswa dan proses penilaian pun masih berorientasi pada nilai akhir yang kurang autentik. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui korelasi dan kontribusi asesmen formatif melalui understanding by design dengan pemahaman mahasiswa. Berdasarkan uji korelasi terhadap 3 komponen asesmen formatif, yaitu feedback, self-assessment, dan peer assessment, hasilnya menunjukkan bahwa komponen asesmen formatif memiliki hubungan yang positif dengan nilai pemahaman mahasiswa. Selain itu, berdasarkan uji regresi, hasilnya menunjukkan bahwa asesmen formatif dalam tahapan pembelajaran Understanding by Design memberikan kontribusi sebesar 54,7% terhadap pembentukan pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, korelasi yang ada antara asesmen formatif dengan pemahaman mahasiswa dikarenakan adanya penerapan asesmen formatif selama proses pembelajaran. Asesmen formatif dengan strategi-strategi yang digunakan berdasarkan tahapan pembelajaran Understanding by Design seperti diskusi, presentasi, pembuatan mind map, analisis artikel ilmiah, dan praktikum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pemahaman mahasiswa. Adapun komponen asesmen formatif yang digunakan dalam penelitian yaitu feedback, peer assessment, dan self-assessment. Strategi dalam asesmen formatif tersebut yaitu diskusi, presentasi, pembuatan mind map, analisis artikel ilmiah, dan praktikum. Berdasarkan artikel kedua yang ditulis oleh Pratiwi Sinta dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Perancangan Pembelajaran Fisika tentang Rangkaian Seri dan Paralel untuk Resistor menggunakan Understanding by Design. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa makna dari Understanding by Design tersebut. Understanding by Design adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Desain yang telah dibuat terdiri dari 3 tahap, di mana tahap pertamanya merupakan tujuan pembelajaran, tahap kedua merupakan evaluasi pembelajaran atau asesmen pembelajaran, dan tahap ketiga merupakan langkah pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu supaya mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik resistor yang disusun seri dan paralel, serta mahasiswa dapat menganalisis besaran-besaran fisis. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Setelah dibuat desain pembelajaran, maka disusunlah atau dibuatlah lembar review yang akan diserahkan kepada reviewer untuk dikaji. Desain pembelajaran ini mempunyai acuan yang jelas, di mana antara tujuan pembelajaran, evaluasi, dan langkah pembelajaran saling terkait. Berdasarkan dari desain yang telah dibuat, lembar review, dan hasil review oleh reviewer, didapatkan bahwa desain yang dibuat dengan Understanding by Design atau UBD ini mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada dosen saat mengajar fisika dasar di dalam kelas.
artikel ketiga yang ditulis oleh Herunata Isnaya dan Laras Pratiwi yang berjudul The Understanding by Design with to Creating High Quality Units. Nah, dijelaskan bahwa di tahap 2 ini guru menentukan bukti yang dibutuhkan dan dapat diterima, yakni dapat dilakukan melalui asesmen. Pada tahap ini pula guru harus berhati-hati dalam mempertimbangkan bukti yang diperlukan untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diidentifikasi di tahap 1. Penilaian pemahaman biasanya perlu ada setidaknya satu tugas atau asesmen dalam proses pembelajaran. Penilaian pemahaman pada tahap 2 ini membuat guru harus mampu memilih atau mengembangkan tugas yang diharuskan siswa menunjukkan sejauh mana mereka mencapai pemahaman yang diidentifikasi di tahap 1. Nah, asesmen yang dilakukan pada tahap ini biasanya asesmen formatif yang dilakukan dalam proses pembelajaran, bertujuan untuk melihat sejauh mana siswa telah dapat mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen yang dilakukan dapat berupa esai, bermain peran, proyek, dan juga kuis. Selanjutnya ada Anggi Trisna Monika membaca skripsi Ruth Cirian Krisnawati efektivitas pendekatan understanding by design dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan skripsi siswa terhadap pembelajaran tersebut di SMP Pengamudi Luhur 1 Yogyakarta dengan pokok bahasan gerakan dan gelombang. Berdasarkan bahan bacaan yang saya temukan dengan judul efektivitas pendekatan understanding by design dalam penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau FPP dan persepsi siswa terhadap pembelajaran tersebut di SMP Pengamudi Luhur 1 Yogyakarta dengan pokok bahasan gerakan dan gelombang, karya Trias Krisnawati Rush. Dalam penelitian ini, pada tahap 2 yaitu menentukan bukti penilaian bertujuan untuk mengetahui bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diharapkan dan apa yang akan guru terima sebagai bukti pemahaman dan kemampuan peserta didik tersebut. Guru menggunakan 2 tipe penilaian yaitu performa task atau tugas kinerja dan other oversight atau bukti lain. Pada performan cetak atau tugas kinerja, peserta didik diminta untuk menerapkan pembelajaran yang sudah dipelajari melalui presentasi dan diskusi sebagai alat untuk menilai pemahaman dan kemampuan mentransfer. Pada tahap 2 dalam menentukan hasil penilaian, guru menggunakan 2 tipe penilaian. Yang pertama, tugas kinerja dan bukti lain. Pada tugas kinerja, guru dapat menerapkan pembelajaran melalui diskusi atau presentasi. Di sini siswa dapat menjelaskan bagaimana gelombang dihasilkan, perbedaan gelombang dengan getaran, perbedaan gelombang transversal dan longitudinal, peristiwa alam yang berkaitan dengan gelombang, dan siswa dapat menginterpretasikan dengan menyebutkan bagian-bagian gelombang, membaca panjang gelombang, menyimpulkan hasil percobaan, dan siswa dapat menerapkan percobaan gelombang serta penyelesaian soal hitungan berdasarkan persamaan gelombang. Nah, pada bukti lain siswa dapat menampilkan LKS, hasil diskusi, laporan percobaan, PR ataupun soal-soal latihan.